Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga pemirsa baik-baik saja, sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenankanlah saya, nama Basuki Pujo Alwanto. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu dengan topik belajar mudah tentang ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ya, itu adalah salah satu mata kuliah wajib yang mesti diajarkan di Fakultas Ekonomi di semua universitas yang ada, atau setidak-tidaknya bagi mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi, mata kuliah ekonomi makro adalah mata kuliah wajib yang harus dipelajari. Nah, untuk berbagi ilmu tersebut ya, tentu ada referensi dan rujukan utamanya. Saya akan memakai buku saya sendiri, ini judulnya adalah Dasar-Dasar Ekonomi Makro, diterbitkan oleh penerbit Andi pada bulan Desember 2024 yang lalu. Nah, jadi buku ini masih baru. Nah, sedikit terkait dengan proses buku ini terbit, perlu saya sampaikan bahwa buku ini lahir bukan tanpa proses, artinya tidak hadir secara ujuk-ujuk, namun melalui proses panjang. Jadi ceritanya, sekian waktu saya mengampu mata kuliah ekonomi makro. Nah, dari situlah saya mencoba menuangkan berbagai hal terkait dengan pengalaman saya tersebut ke dalam sebuah buku ini. Memang banyak sekali ya buku-buku referensi terkait ekonomi makro ya. Tentu semua penulis mempunyai gaya, mempunyai style, kemudian mempunyai selera sendiri di dalam menuangkan ide-idenya. Akan tetapi yang perlu dan pasti dipastikan oleh siapapun yang ingin belajar dasar-dasar ekonomi makro itu adalah bagaimana buku itu disajikan dengan bahasa yang mudah dicerna, sederhana, tetapi tidak menghilangkan substansi daripada materi itu sendiri. Nah, dari berbagai referensi yang beberapa bukunya telah saya baca itu, maka saya coba akhirnya menuangkan buku ini. Kalau dilihat dari proses waktu, buku ini kira-kira naskahnya selesai saya tulis kurang lebih sekitar 8 tahun. Kemudian proses penerbitan ini sejak naskah saya kirim ke penerbit Andi sampai penerbitan pertama itu kurang lebih 4 tahun. Jadi lumayan memerlukan waktu dan butuh kesabaran juga. Tetapi buku ini akhirnya terbit. Secara prinsip buku ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ya, mahasiswa S1 atau siapapun yang ingin belajar terkait dengan dasar-dasar ekonomi makro. Jadi ini hanya dasar-dasar saja yang saya tuangkan di dalam buku ini. Substansinya secara kontens itu ada 14 bab ya, 14 bab ya, 14 bab dimulai dari bab 1 pendahuluan, kemudian permasalahan ekonomi makro bab 2, kemudian bab ketiga itu adalah tinjauan dan indikator ekonomi makro, bab keempat ekonomi makro klasik dan ekonomi makro Keynes, bab kelima adalah pembelanjaan agregat dan kegiatan ekonomi, bab 6 adalah analisis pendapatan nasional, yang ketujuh uang, suku bunga dan bank, yang kedelapan pengetahuan dasar ISLM,
Yang kesembilan, analisis ISLM dalam keseimbangan perekonomian. Yang ke-10, keseimbangan umum ekonomi agregat. Yang ke-11, kebijakan ekonomi makro. Bab selanjutnya bab 12 kita bicara mengenai inflasi, bab 13 pertumbuhan ekonomi, dan bab 14 stabilitas ekonomi. Kalau dilihat dari halaman, buku ini tidak terlalu tebal. Total halaman adalah 273 halaman, termasuk beberapa lembar daftar pustaka, kemudian daftar biografi. Nah, untuk mempelajari buku ini 14 bab tersebut tentu butuh waktu. Ya, kalau di dalam kerangka kurikulum itu dirancang dalam 14 pertemuan satu semester. Makanya buku ini saya rancang di dalam ada 14 bab. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sebentar saja masuk ke bab pertama, ya, terkait dengan pendahuluan. Ya, jadi kembali saya awali dari buka tadi. Kita di sini mencoba berbagi tentang dasar-dasar ekonomi makro. Sekali lagi, di buku ini adalah hanya menyangkut dasar-dasar saja. Kemudian lanjutannya tentu ada referensi dan penulis yang lain. Nah, di bab pendahuluan itu ada 4 subbab, masing-masing adalah dimensi ekonomi makro, kemudian ruang lingkup ekonomi makro, kemudian mengapa ekonomi makro dipelajari, dan di akhir bab itu ada pertanyaan latihan. Jadi di setiap bab itu ada pertanyaan latihan berguna untuk mengasah atau mengingatkan kembali apa yang telah dipelajari. Nah, langsung aja. Nah, dimensi ekonomi makro. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi ekonomi makro? Ya, secara sederhana, ya, dimensi ekonomi makro adalah ekonomi makro itu adalah merupakan bagian dari ilmu ekonomi, ya, yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Sehingga dalam perjalanannya ekonomi makro itu pasti bersentuhan dengan hubungan sebab akibat, seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, konsumsi, investasi, jumlah uang beredar, inflasi, tingkat harga, pengangguran di dalam satu bingkai pembahasan secara keseluruhan. Nah, itu adalah dimensinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup ekonomi makro. Nah, ruang lingkup atau cakupan ekonomi makro itu sebenarnya apa? Ya, ada beberapa penulis atau beberapa referensi yang secara umum, ya, merangkum terkait ruang lingkup ekonomi makro, ya. Setidak-tidaknya 3 persoalan yang dipelajari. Yang pertama adalah sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan dalam suatu kegiatan ekonomi, ya. Jadi apakah sumber daya tersebut dimanfaatkan secara maksimal atau tidak. Kemudian sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil, khususnya stabilitas dalam bidang moneter. Ini terkait dengan situasi nilai uang. Kemudian yang ketiga adalah sejauh mana pendistribusian pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan itu sendiri. Artinya pertumbuhan tinggi itu akan baik kalau diikuti dengan pemerataan pendapatan, ya. Jadi tidak ada gunanya tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pemerataannya itu tidak merata. Nah, itu adalah ruang lingkupnya. Selanjutnya, secara umum isu utama ekonomi makro itu apa? Isu utamanya itu setidaknya ada 4. Ya. Yang pertama adalah output agregat. Ya. Adalah jumlah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi pada suatu perekonomian dalam suatu waktu tertentu. Nah, sering dikatakan output agregat ini menggambarkan kekayaan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Ya,
pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan perekonomian dalam keadaan yang ekspansif. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menandakan perekonomian dalam keadaan resesi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu bisa diukur dari produk domestik bruto. Nah, PDB itu sendiri adalah itu tadi yang pertama saya sebutkan sebagai output itu. Kemudian yang ketiga adalah inflasi. Adalah gejala kenaikan harga barang yang sifatnya itu terus-menerus dan mempengaruhi individu, bisnis, dan pemerintah. Jadi bersifat terus-menerus, itu ciri khas inflasi. Tapi kalau hanya kenaikan harga yang sifatnya temporer, itu tidak. Itu hanya karena tarik-menarik antara permintaan dan penawaran saja yang menyebabkan naik turunnya harga. Tapi kalau berlangsung terus-menerus, setidak-tidaknya itu 3 bulan, nah itu terjadi inflasi. Nah, yang terakhir adalah pengangguran. Adalah kondisi seseorang tidak bekerja. Di sisi lain, orang tersebut adalah angkatan kerja dan memang mencari pekerjaan. Nah, inilah yang menjadi tugas besar negara, ya, tentu dalam ini adalah pemerintahan yang menjadi tugas untuk bagaimana pengangguran itu bisa diatasi. Kemudian yang terakhir di bab ini adalah mengapa ekonomi makro itu dipelajari. Boleh dikatakan arti penting mempelajari ekonomi makro itu sebenarnya apa? Nah, makna dari mempelajari ekonomi makro adalah penting dan strategis. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui hal ehwal terkait realita dan hukum ekonomi dan menghasilkan keadaan ekonomi yang diharapkan dalam konteks 1. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kemudian peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, kemudian tingkat pendapatan nasional yang tinggi, kondisi perekonomian suatu negara yang stabil, neraca pembayaran luar negeri yang seimbang, distribusi pendapatan yang merata, di mana hal-hal tersebut merupakan cakupan di dalam ekonomi makro itu sendiri. Nah, itu pemirsa ya terkait dengan bab 1 pendahuluan dari buku yang saya tulis ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja ada waktu yang lain untuk barangkali melanjutkan pembahasan bab selanjutnya. Sekian, terima kasih.